Halo, selamat malam semua. Balik lagi ke channel ini untuk melanjutkan kisah pengalaman mistis yang dialami Wira selama tinggal di rumah kos yang angker. Pertama, aku hendak mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video di channel ini. Terus dukung kami dengan klik like, share, leave comment, dan subscribe channel ini ya. Mungkin kamu sudah tidak asing lagi dengan banyaknya cerita horor yang ada di sekitar tempat tinggal maupun tempat-tempat yang terkenal akan hal mistis. Bahkan saat ini cukup banyak yang mengangkat kisah horor dalam sebuah novel. Tak hanya itu saja, berbagai platform media sosial kini juga sering menggugah konten horor, baik pada hari-hari tertentu ataupun memang konten bergenre misteri. Namun, bukan hanya kisah dalam novel atau penelusuran saja yang bisa membuat merinding. Beberapa cerita horor singkat yang beredar di media sosial juga tak kalah menyeramkan. Pasalnya, dengan cerita yang singkat, orang-orang lebih mudah memahami jalan cerita yang ada. Tak hanya itu pula, beberapa netizen juga kerap ikut membagikan cerita horor, baik yang dialami maupun fiktif belaka. Di channel ini, seperti yang telah aku sampaikan di awal dan episode sebelumnya, di episode ini aku akan menceritakan pengalaman nyata yang dialami oleh narasumber yang mana dia mengalami gangguan horor dari dedemit yang akhirnya dia hampir kehilangan nyawanya. Sekali lagi, ini kisah nyata beneran yang tidak direkayasa. Jika kalian mengernyitkan dahi dan meragukan cerita ini, mari kita simak cerita ini dari sudut pandang Wira selaku narasumber. Yuk, tanpa basa-basi kita masuk ke ceritanya. Hai semuanya, perkenalkan, namaku Wira. Jika kalian baru menonton kisahku dan penasaran kisah perjalanan hidupku yang tinggal di rumah angker selama 2 tahun, kalian bisa menonton kisahku di playlist ini dari awal hingga akhir episode. Seperti yang telah aku ceritakan di episode sebelumnya, bahwasannya ayahku mendapat ancaman dari sosok gaib yang berupa sosok kuntilanak yang mengancam bahwa penghuni kamar kosku akan mendapat teror gaib yang berujung musibah bagi penghuni kamar ini, termasuk aku dan adikku. Nah, seminggu setelah ayahku pulang, adikku mengalami gatal-gatal di kulitnya. Awalnya gatal-gatal biasa, lama-lama menjalar ke sekitaran pinggang hingga paha. Gatal-gatal tersebut meninggalkan luka mirip eksim sampai-sampai adikku pergi ke dokter kulit namun tidak bisa sembuh secara signifikan. Seingatku ada kali hampir 2 bulanan. Waktu itu dokter mendiagnosa alergi. Nah, aku sendiri belum kena apa-apa. Namun, bencana yang menimpa aku datang saat menjelang bulan puasa tahun 2019. Tepatnya 1 bulan setelah ayahku pulang. Aku saat itu bermimpi buruk dan terkena penyakit mirip gejala antara tipes atau demam berdarah. Namun pengalamanku mengidap sakit misterius ini agak rancu, karena aku tidak yakin apakah setan di kos yang menyebabkan aku sakit misterius atau aku terkena santet yang salah alamat. Karena ceritanya mirip dengan teman kantorku yang terkena kiriman santet. Soalnya mimpi yang aku alami dan dia sama persis. Entah emang ini musibah kiriman dari penunggu rumah atau kiriman santet atau keduanya. Tapi kali ini di episode ini aku akan menceritakan dulu pengalamanku saat menempati rumah kos ini. Waktu itu aku belum tahu mengenai cerita mengenai kawanku yang terkena santet. Setelah sembuh dan masuk kantor, barulah temanku ini cerita mengenai cerita santetnya. Seperti apa ceritanya, nantikan kisahnya di playlist yang lain ya. Saat aku mengalami sakit tidak jelas, hampir 3 minggu tidak sembuh-sembuh, aku mengalami peristiwa yang mana nyaris aku membuat aku kehilangan nyawa. Akibat peristiwa ini akan merubah hidupku kelak. Jadi ceritanya, saat seminggu pertama aku sakit, tepatnya menjelang bulan Ramadan tahun 2019, aku mengalami sakit demam selama seminggu. Namun anehnya, sakit demam ini hanya terasa saat malam hari. Jika siang hari, demam tidak terasa namun hanya terasa lemah letih. Seingatku saat itu, penyakit COVID belum masuk ke Indonesia, namun sudah heboh di luar negeri. Kalau nggak salah, masih diheboh di Wuhan sono.
Jadi saat itu, badanku terasa lemah, tak bertenaga, kehilangan nafsu makan, dan saat menjelang malam tiba, badan terasa meriang ngilu hingga ke tulang. Awalnya, aku menganggap ini demam biasa. Jadi aku minum obat demam biasa yang ada di apotik dengan harapan 3-4 hari segera sembuh. Namun seminggu lebih kok nggak sembuh-sembuh. Akhirnya, minggu kedua, aku pergi ke dokter umum untuk mendiagnosa penyakit yang aku alami. Aku ingat betul saat itu, untuk berjalan sepanjang 20 meter saja, rasanya susah sekali, perlu perjuangan keras. Bahkan untuk turun tangga dari kamar menuju pintu pagar kos, pengguna menunggu ojek online, rasanya udah ampun-ampunan, kayak orang mau lumpuh saja. Singkat cerita, saat bertemu dokter umum dan cek darah di laboratorium, dokter sendiri agak susah mendiagnosa aku. Dia tidak bisa mendiagnosa penyakit yang aku alami. Karena jika melihat hasil laboratorium memang ada ketidaknormalan, namun masih dalam batas wajar. Tapi kok melihat akunya sudah seperti orang sekarat. Dia hanya menduga, bilang antara gejala tipes atau demam berdarah, tapi condongnya demam berdarah. Sepulang dari dokter, aku hanya diberi obat demam berdarah dan vitamin. Namun selama 2 hari setelah mengkonsumsi obat tersebut, ada perkembangan yang signifikan, demam mereda, namun makin aneh, seolah-olah penyakitnya pindah-pindah. Aku yang selama 2 minggu sakit belum pernah mengalami sakit perut hingga diare dan mual. Tiba-tiba muncul sakit perut hingga perutku terasa seperti diiris-iris. Lalu jika aku minum obat sakit perut, seolah-olah sakit perut hilang, pindah ke atas kepala. Padahal saat sakit perut, kepala aman-aman saja. Lalu muncul migrain. Jadi ya begitu, setelah mendingan bagian tertentu, pindah ke bagian lain seperti gali lubang tutup lubang. Malah dalam hati aku sempat ngedumel emosi. Saking bingung dengan sakit yang aku alami, kok muncul terus yang baru. Memang saat itu aku sempat curiga, apa kena santet? Soalnya ada petanda aneh sebelum aku jatuh sakit, dan aku mendapat mimpi aneh 1 hari sebelum sakit ini. Namun aku abaikan petanda-petanda aneh ini. Petanda aneh yang pertama adalah 1 hari sebelum aku sakit, tepatnya pagi harinya, saat aku akan berangkat kerja, saat membuka pintu pagar, akan mengeluarkan motor, aku melihat ada seekor kelelawar terbang berputar-putar di atas aku, lalu plok. Tiba-tiba kelelawar ini jatuh dan mati persis di hadapanku. Lalu malamnya, setelah kejadian kelelawar mati ini, aku bermimpi melihat kelelawar hitam raksasa sedang terbang mengejar aku. Seperti apa detailnya akan aku ceritakan di lain episode. Hingga suatu ketika, adikku yang bungsu bernama Randy suatu hari bermimpi tentang diriku. Padahal selama ini dia tidak pernah bermimpi tentang diriku. Kok tiba-tiba dia bermimpi tentang aku dan adikku? Jadi di dalam mimpinya, dia melihat aku dan adikku sedang seperti dalam penjara yang gelap. Yang dia ingat dalam mimpinya, dia mendengar suara wanita yang melengking tinggi memenuhi kamar yang gelap tersebut. Dia juga melihat sekelebat bayangan seperti kelelawar raksasa sedang terbang mengitari aku. Yang kata Randy dalam mimpinya, aku ini sedang dipekap kedua mata dan mulut seolah oleh sosok bayangan hitam yang tidak jelas bentuknya. Namun sosok kelelawar raksasa ini terbang mengitari tubuhku yang sedang dipekap. Lalu Randy melihat sosok seperti kuntilanak yang tertawa gembira seolah menemukan mangsanya tergolek lemah sedang mendekati aku dan adikku seolah sedang hendak memangsa kami berdua. Randy terbangun dan segera nge-WA temannya yang bernama Wisnu yang punya indera keenam. Itu yang dulu pernah datang ke kosku. Kalian bisa lihat kisahnya di chapter 17 dan 18 di playlist ini. Singkat cerita, Wisnu cerita ke ibunya yang notabene punya indera keenam juga, bahkan lebih tajam dari Wisnu. Akhirnya, dari penuturan ibu Wisnu, dia bilang, kakak teman kamu dalam bahaya. Salah langkah sedikit, dia bisa jadi almarhum.
Untuk detail ceritanya bagaimana, aku kurang jelas. Karena Randy cuma dapat balasan WA dari Wisnu seperti itu pada pagi hari. Nah, sekitar jam 2-an, saat kondisi badan aku agak mendingan, tiba-tiba HP aku berdering. Ternyata adikku yang bungsu beserta Wisnu dan ibunya datang ke kosan aku. Yang turun dari mobil cuma Wisnu dan adikku, sedangkan ibunya masih di dalam mobil. Kedatangan mereka cuma sebentar, nggak nyampe 5 menit, karena Wisnu tiba-tiba keluar dari rumah mendadak. Randy memberikan aku sebuah obat herbal berupa daun-daun kering yang dibungkus kain putih, namun ada kertas rajahnya. Tulisan rajahnya tidak jelas. Adikku berpesan untuk segera menyeduh obat herbal dari Ibu Wisnu, sekaligus membakar kertas rajah di dalam kamar nantinya. Itulah pertama kalinya Randy menginjakkan kakinya di kosku. Nah, 15 menit kemudian Randy mengirimkan pesan WA ke nomorku. Pesan itu bertuliskan, "Tadi maminya Wisnu kasih obat herbal sama kertas rajah buat kakak, karena nyawa kakak dalam bahaya menurut penilaian maminya." Itu kertas rajah dan obatnya dari paman Wisnu. Ternyata dari WA adikku, aku baru tahu pamannya Wisnu berprofesi sebagai ahli supranatural dan membuka praktik obat alternatif di daerah dekat Dadap, Tangerang. Selain itu, Randy kembali mengirim pesan, "Kak, tadi Wisnu langsung keluar dari rumah kosmu karena ada sosok kuntilanak merah yang mengikuti Wisnu. Sosok kuntilanak merah ini rupanya naksir dengan Wisnu dan nempel terus." Sebenarnya Wisnu dulu pernah cerita ke Randy. Dulu saat pertama kali ke kosku, kalian bisa melihat episode 17 dan 18 di playlist ini. Malam harinya, Wisnu ini dimimpiin didatangi sosok kuntilanak merah dari kosku ini. Sosok ini rupanya bersemayam di garasi mobil dekat tangga menuju lantai 2 lorong kamarku. Nanti kalian bisa melihat denahnya di akhir episode ini. Sosok ini pernah bilang kalau dia suka dengan Wisnu karena wangi, dan dia ingin ikut Wisnu sampai mati. Aku kurang paham dengan pengertian wangi ini. Pokoknya sosok ini akhirnya diusir oleh maminya Wisnu kala itu. Nggak taunya pas Wisnu datang lagi, sosok ini nekat nempel lagi ke Wisnu. Kembali ke pesan WA yang dikirim Randy, sosok kuntilanak merah sedang mengikuti mobil kami dari belakang. Tadi aku diberitahu oleh Wisnu, aku tidak percaya. Saat aku menoleh ke belakang, ternyata benar. Ada sosok kuntilanak merah terbang mengikuti mobil dari belakang. Kok bisa ya, masih siang jam 2-an, ada setan keluar nempel mobil. Aku mikirnya begitu. Terus adikku kembali bercerita lewat WA, bahwa kuntilanak ini terbang di belakang mobil, namun rambut dan jubah merahnya tidak nampak seperti bergerak-gerak seperti ketip angin. Katanya milik hologram gitu. Yang lebih aneh, mobil dan pengendara motor lain seolah cuek saja. Apakah mereka tidak bisa melihat? Yang bisa melihat hanya para penumpang mobil ini, termasuk adikku. Tapi adikku sendiri tidak punya indera keenam. Kok mendadak bisa melihat? Apakah karena bareng dengan Wisnu dan ibunya? Ibaratnya mereka ini wifi hotspot, makanya adikku ikutan nebeng sinyal mereka sehingga bisa ikutan melihat juga. Nah, akhirnya ibunya Wisnu memutuskan untuk pergi ke rumah Pak Slamet, yakni pamannya Wisnu, yang di hari itu Randy juga baru tahu kalau pamannya Wisnu ini berprofesi sebagai pakar spiritual untuk mengusir sosok kuntilanak merah ini. Aku juga sempat ketar-ketir dan tegang juga baca pesan WA adikku ini. Sempat terpikir, parah juga ternyata dedemit di sini. Nggak cuma sekedar nampakin atau ganggu pas tidur. Nah, jam 5 sorenya, aku mendapat pesan WA lagi dari Randy. "Kak, Pak Slamet bilang kakak berdua segera pindah saja dari kos tersebut. Jangan lama-lama tinggal di sana. Bisa bahaya buat kalian berdua." Aku pun bilang kok bisa. Bagaimana ceritanya kok Pak Slamet bisa bilang begitu? Ternyata saat pengusiran sosok kuntilanak merah di rumah Pak Slamet, ada ritual mediumisasi
yang mana Randy ikut menyaksikan. Katanya mediumnya menggunakan raga seorang perempuan. Nah, di mediumisasi ini, sosok kuntilanak merah ini melotot ke sana kemari, tak luput Randy dipelototin terus. Bahkan Randy sempat hampir dicakar oleh medium yang kesurupan ini. Sosok ini rupanya tergolong dedemit yang kuat, sampai-sampai Pak Slamet kewalahan mengusir sosok ini. Katanya mau mengeluarkan sosok ini dari raga sang medium saja susahnya setengah mati, ada hampir sejam. Nah, dari mediumisasi inilah, sosok kuntilanak ini memaki-maki dengan kalimat gak karuan ke arah Randy dan mengancam bahwa aku dan adikku yang menempati kamar kos ini, bahwa para jin penghuni kos rupanya sedang mengintai dan mengincar keselamatan kami berdua. Saat diinterogasi oleh Pak Slamet, katanya para kuntilanak di kamarku rupanya sedang berencana mencelakai aku. Bagaimana cara mereka mencelakai aku? Kata Randy, melalui kecelakaan di jalan. Oleh karena itu, Pak Slamet berpesan ke Randy untuk disampaikan ke aku. Selama sebulan ke depan, jangan sering naik motor. Kalau berangkat kerja, lebih baik naik mobil saja. Nanti, katanya, pas pulang malam, tiba-tiba motorku ini bisa terpelanting sendiri dan kecelakaan akibat ditendang oleh sosok kuntilanak jahat. Beliau juga berpesan untuk harus segera pindah dari rumah terkutuk ini. Nah, bagaimana dengan nasib kuntilanak merah yang mengikuti Wisnu? Aslinya, rencananya, Pak Slamet mau mengurung sosok ini ke dalam botol, lalu dilarung ke laut. Namun saking kuatnya sosok ini, Pak Slamet hanya mampu mengusir sosok ini keluar dari rumahnya. Cuma nggak tahu sosok ini apakah kembali ke kos atau pergi ke tempat angker lainnya di sekitar rumah Pak Slamet. Terus Randy bertanya, itu obat dan kertas raja sudah dibakar belum? Aku bilang belum. Randy pun berpesan untuk segera dibakar dan obatnya segera diminum. Gara-gara baca pesan WA ini dari adikku ini, aku langsung grogi juga. Ternyata sosok-sosok dedemit di sini parah juga. Di luar apa yang selama ini aku pikirkan, luar biasa jahatnya. Sekitar jam 6 sore, aku segera meminum obat herbal dan membakar kertas raja yang ada di dalam bungkusan. Ada kejadian aneh setelah aku meminum obat herbal dan membakar kertas raja tersebut. Mendadak, kamarku tercium bau seperti bau kemenyan bunga kamboja kuburan. Lalu bau tersebut hilang seperti terusir keluar kamar. Kemudian pukul 7-an malam, mendadak aku merasa mual dan untuk pertama kalinya selama 2 minggu sakit, aku muntah. Aku segera lari ke kamar mandi untuk muntah. Saat muntah, ada yang aneh. Aku mengeluarkan busa berwarna hitam. Busa tersebut sangat banyak dan busuk sekali baunya. Semua muntahanku berupa busa berwarna hitam. Tidak ada yang lain, hanya busa hitam. Setelah aku muntah, aku menjadi lemas. Kedua kaki rasanya tidak mampu menopang badanku. Aku hanya bisa tiduran, namun anehnya badanku terasa enteng, enak seperti ada beban yang terlepas. Namun teror yang aku alami tidak berhenti begitu saja. Sekitar mendekati jam 8-an malam, tiba-tiba dadaku terasa tidak enak. Entah kenapa, detak jantungku berpacu kencang sekali, seperti orang habis berolahraga. Awalnya aku hiraukan perasaan ini, namun lama-lama dadaku terasa aneh. Kok jantungku berpacu kencang terus? Ada kali 30 menit. Saat itu, aku melihat jam sudah mendekati 8:30. Dadaku kian terasa sesak dan sakit. Aku pun segera berteriak ke adikku untuk membonceng aku ke rumah sakit terdekat. Saat itu, aku takut aku terkena serangan jantung, karena aku teringat kisah teman kantor yang pernah kena serangan jantung, kok gejalanya mirip. Entah karena parno atau paranoid, akibat dadaku yang makin lama terasa sakit seperti ditusuk-tusuk benda tajam, saat dibopong adikku turun tangga, aku mendengar sepintas suara tawa wanita yang seolah mengecek kondisiku. Singkat cerita, aku tiba di rumah sakit terdekat dalam waktu 20 menitan, sembari aku terus memegang dadaku yang terasa sakit.
Dadaku dipasang alat yang tidak tahu aku apa namanya. Yang aku ingat saat itu, para staf rumah sakit di IGD mengambil sampel darahku untuk dicek, dan mereka memeriksa kondisi denyut nadiku. Saat itu, aku berusaha untuk tetap sadar karena aku ingat cerita jika orang terkena serangan jantung tidak boleh tertidur. Kalau tertidur bisa bablas jadi almarhum. Awalnya di rumah sakit sih baik-baik saja. Bahkan saat tiba di rumah sakit, dadaku tidak terasa sesak lagi. Tapi nggak tahu bagaimana, aku lupa ceritanya bagaimana, tiba-tiba pandangan mataku terhalau oleh sinar putih. Aku berada di padang rumput yang semuanya berwarna putih. Rumputnya terasa seperti karpet halus banget. Di depanku ada kali kecil yang alirannya tenang, tapi berwarna gelap seolah kali ini dalam. Di depan kali ada bukit yang berwarna putih semua. Nah, di bukit tersebut berdiri banyak anak kecil memakai pakaian putih yang terus-menerus memanggil namaku. Mereka meminta aku untuk menyeberangi kali yang dalam tersebut dan segera naik ke atas bukit untuk bergabung dengan mereka. Nah, seolah terhipnotis oleh suara mereka, aku berjalan menghampiri kali tersebut, baru akan mengeluarkan langkah pertama untuk beranjak dari tempat aku berdiri. Tiba-tiba ada seseorang yang menepuk bahuku dari samping. Sosok ini cuma bilang, "Ini yang aku ingat ya, waktu kamu bukan sekarang." Saat aku menoleh ke samping untuk melihat sosok ini, aku hanya melihat warna putih silau dan tiba-tiba aku menatap plafon putih. Aku masih di IGD rumah sakit sendirian. Aku pun masih bingung dengan kejadian yang aku alami barusan. Itu mimpi atau apa? Kok terasa sangat nyata sekali? Aku melihat ternyata hampir jam 12-an malam. Rupanya aku tertidur hampir 2 jam. Sedangkan adikku sedang di bagian administrasi untuk mengantri obat. Kata perawat yang terjaga saat itu, kondisi jantungku normal. Namun, mereka tidak tahu kalau aku sudah tertidur saat itu karena tertutup oleh tirai. Dokter menjelaskan bahwa dari hasil pengecekan laboratorium dan penjelasan adikku, jantungku sakit akibat alergi obat. Obat yang diberikan oleh dokter umum ke aku tergolong obat keras, dan rupanya aku alergi terhadap obat itu. Sekitaran pukul 1 subuh, aku sudah diperbolehkan pulang ke rumah karena menurut dokter semuanya normal. Pas nyampe di kamar kos, dan setelah minum obat dari dokter, sekitar pukul 2-an subuh, aku kembali tidur dan di tengah tidurku, aku mendengar bisikan suara yang berdesir di kuping kiriku. "Kamu nyaris menjadi seperti kami. Kamu bisa lolos malam ini. Namun, akan tiba saatnya, kamu akan menjadi seperti kami."